Sekarang ditahan Dua semua ya? tersangka itu yang disidik dalam kasus tindak pidana perpajakan. Yang satu tersangka ini dalam kasus 263 tindak pidana umum pemalsuan, ya, KTP dan kemudian faktur. Tapi terkait dengan Kasus yang sama, Pak? kasus yang sebelumnya ditangani oleh penyidik Polres Sipil. Ya. Kira-kiranya kerugian Pak, berapa? bilangan Kisarannya aja, Pak. miliaran. Itu tempo hari kan sudah di expose itu oleh Dirjen Pajak sudah ya. Berapa Belum, itu nih ada nih. Pak, ditahannya kapan, Pak? Yang satu itu, Pak? Kemarin kalau nggak salah itu Kemarin, kita ya. terima tersangkanya. Yang dua, Inisialnya Pak. SN. Nanti dia orang pajak, Pak? Ya. Orang perpajakan? Oh bukan. Pengusaha juga berarti? Oh berapa dong Pak? Yang dua sudah P21 katanya, Pak? Sudah dilimpahkan ke Kemungkinan kalau seandainya B21 ya kita limpahkan satu keduanya. Artinya belum ya? Belum P21 ke yang dua orang itu? Yang dua orang? Gini, itu ditanganinya oleh Dirjen Pajak dan dikoordinasikan oleh Pak Korwas, Mas Sufi, ya. Sedangkan penahanannya di Polres Sipil. Sedangkan untuk pemalsuannya ditangani oleh unit 3. Pak, ditangkapnya di mana sih, Pak, yang satu itu, Pak? Ya. Yang satu itu ditangkap di mana? Di Jakarta. Yang kemarin. Aku nggak boleh lewat. Pak, miliaran. Biasanya Pak. sapu-sapu. Miliaran. Nggak sampai triliun. Ratusan miliar ya? Ya. Ratusan ya Pak? 50 miliar. Nah, tuh kan. Nah, tuh. Nggak kurang lagi Pak. Kamu yang Inisialnya diwawancara, nah gitulah. ACH. Aceh. Ini saya mau rapat lagi. Pusing. Ada lagi yang lebih seru tuh sebentar lagi keluar dari situ. Iya, Pak. Sebentar lagi tuh. Poli. Inisialnya siapa? Ya. Siapa dia, Pri? Aku dulu pernah di Oh ya? Tadi menyalakan sehat atau enggak, Pak? Untuk lanjutan besok ke pemeriksaan BAP itu. Tadi lagi di kesehatannya dengan psikologi. Hasilnya apa? Allah, untuk tahu dia sehat atau tidak, Sehat, Pak. belum tahu. Besok kan katanya mau pemeriksaan BAP itu, masuk Ya. ke BAP itu. Kenapa? Besok. Nanti lah. Tanya Pak Purnomo saja lah. Tadi saja. Ya. Pak, sini, Pak. Bentar, Pak. Mau saya diperiksa? Saya tidak ikut ke dalam pemeriksaan dia. Ya? Saya tidak ikut. Yang jelas dia harus diperiksa dulu kesehatannya dengan psikologi. Masih di dalam apa udah pulang, Pak? Hasil sementara gimana, Pak? Masih di dalam, Bos. Pak, dari hasil pemeriksaan itu Pak, atas hubungan Belum kan itu kan pemeriksaan kesehatan dengan psikologi. Pak Polikarpus ada di mana sekarang? sore Pak. Kenapa? Psikologinya udah pulang dari Dan sore. Bapak ditahan ya Pak. Pak. Psikologi kan ini lagi. Pak Polikarpus ada di mana, Pak, sekarang? Ditahan ya Pak ya? Statusnya, Pak? Oh, masih tahan Pak. Sekarang ada di mana? Itu banyak saksi Pak. Status saksi dia. Kapan diperiksa lagi Pak? Sekarang ada di mana, Pak? Kapan diperiksa lagi? Kapan diperiksa lagi Pak? Kan bukti udah banyak Pak katanya. Pak Polikarpus? Kata TPS Pak. Pak Polikarpus di mana sekarang, Pak? Masih di atas. Ya. Diperiksa lagi kapan Pak? Kenapa? Diperiksa lagi? Lagi di di atas. Sampai jam berapa Pak? Belum Besok tahu. pagi lagi diperiksa Pak ya? Ya kan tergantung tim. Pulang kan yang jelas. Ya. Jadi tulisannya apa nih, Pak? Ya sudah. Dah. Pak, boleh minta sudah pulang, Pak. Kira-kira sampai jam berapa ya, Pak, ya pemeriksaannya? Anggota parlemen pertama-tama yang mendaftar lewat telepon dari Brastagi waktu saya bertugas di Brastagi ke Makassar adalah Ali Mokhtar menjadi relawan. Itu perlu Bapak catat. Jadi, saudara ambasador yang saya hormati, saya sungguh-sungguh merasa bahwa apa yang tadi Bapak menjelaskan itu, saya merasa seperti Bapak masih menjadi seorang kepala kepolisian Republik Indonesia. Karena menggunakan sejumlah penjelasan-penjelasan yang benar-benar saya waktu melihat televisi waktu Bapak sebagai Kapolri. Karena itu, dalam perspektif yang berbeda antara politik dan hukum, saya kira sangat berbeda. Jadi
khusus dalam konteks pembakaran bendera. Foto Presiden Habibie, siapa namanya? SBY ya, SBY. Itu sekarang dibakar-bakar, Pak. Dibakar-bakar. Tidak ada satu orang polisi, tentara, penegak hukum manapun yang mau bicara itu. Kecuali awal-awal memang Pak Firman Ghani sudah ngomong. Tapi saya harus katakan ini, bahwa konteks, perspektif yang harus dipakai. Bapak datang itu menjadi mulut dari rakyat Indonesia, menjadi mulut dari kepala negara, menjadi mulut dari pemerintah, menjadi mata-mata, menjadi intelijen di sana. Jadi saya pikir, ya kita kemukakan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada konstituen, bentuk dari pertanggungjawaban kami kepada rakyat Indonesia. Karena setiap persoalan ini muncul tidak kepada komisi lain, tapi kepada komisi 1. Dan inilah bentuk dari sebuah apresiasi kami. Kami harus sampaikan ini kepada Bapak, kepada Saudara Ambasador. Mudah-mudahan saja peristiwa ini tidak akan mungkin lagi terjadi dan kembali bagi bangsa Indonesia yang sungguh-sungguh sangat terpuruk. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ambasador, Duta Besar, bahwa Komisi 1 telah membuat sebuah kesimpulan akhir. Kami tidak mengedepankan diplomasi, kami tidak mengedepankan lobby, kami tidak mengedepankan negosiasi, tapi suka tidak suka, kami telah membuat statement untuk memukul mundur secara paksa terhadap tentara Diraja Malaysia yang ada di sekitar Blok Ambalat. Karena itu, statement Bapak untuk gembira terhadap perundingan yang ada, kemudian didukung dengan langkah-langkah semangat nasionalisme yang dilakukan oleh bangsa dan pemuda Indonesia, saya pikir tidak bisa digembirakan karena Bapak telah melecehkan semangat dan integritas mereka. Terima kasih Ambasador, Anda telah datang di tempat kami. Pimpinan, Assalamualaikum. Pak John, itu soal tiket tadi. Iya betul. Iya, karena aneh itu harganya tiket kok kayak begitu. Bolak-balik biasanya itu kan cuma satu aja. 13 April baru pakai. Tapi ini kan kalau masih dari kamar tinggi bisa mulainya. Mau saya Lukman, Pak. Ketua alat. Ini tuh saya tunggu berapa lama lagi, Pak, ini, Pak? Nanti kita ketemu di sana ya. Di mana, Pak? Saya akan bantu Anda. Sudah lama, nanti. Ya, sama saya. Ke toilet. Ya. Jakarta, saya minta tolong betul-betul ini, saya nggak mau dipersulit di Indonesia, Pak. Betul. Kita akan proses, tapi tolong hargai proses yang ada di sana juga. Ya, saya menghargai, Pak, tapi saya nggak mau dipersulit, Pak. Oh, semua orang nggak mau mempersulit kalau itu. Tapi kan sudah lama, ini sudah 25 hari, bukan sekitar lagi. Ungkapan kami yang bukan pada tempatnya sebagai ambasador di Malaysia. Kami pada kesempatan ini juga secara rendah hati, Pak, bahwa kami mohon maaf apabila maksud kami untuk membuat hubungan antara Indonesia dengan Malaysia lebih sejuk ini menimbulkan pengertian yang keliru dari kawan-kawan di Indonesia. Kemudian masalah kontribusi tenaga kerja Indonesia di Malaysia sungguh besar, Pak, baik direct maupun indirect. Direct mempengaruhi pesatnya pembangunan di Malaysia. Tidak ada jalan tol kalau tidak ada direct, Pak. Bahwa ibu-ibu di Malaysia ini sekarang selalu bekerja, Pak. Sementara putra-putranya diasuh oleh orang-orang atau ibu-ibu kita, pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, bimbingan moral, mental, pendidikan putra-putra yang ditinggal rumah ini adalah jasa dari para pembantu kita, Pak. Diperhitungkan, artinya terencana oleh Malaysia atau sekonyong-konyong, Pak. Pasti sudah diperhitungkan, Pak. Dan baik ke kepentingan politik dan utamanya juga ekonomi, Pak. Sebab dan kita mengetahui bahwa kepentingan Belanda dan Inggris sebagai pemilik Shell ini pasti tercampur di sana. Kemudian mengenai masalah Ambalat dilihat dari prospek diplomatik.
dilakukan. Saya kira kami dari luar negeri dapat menyampaikan beberapa perspektif. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak AS Hikam tentang istilahnya hitung-hitungan politik realnya. Apakah kita ini dengan Malaysia dalam masalah ambalan ini akan melakukan negosiasi ataukah kita langkah yang lain. Dan di dalam kaitan ini beliau menyebut mengenai dari perhitungan geopolitis dan geostrategisnya bagaimana karena Malaysia adalah negara persemakmuran. Bagi kami di Departemen Luar Negeri, penggunaan kaidah-kaidah yang berlaku umum di dalam tata hubungan antar bangsa merupakan salah satu dari bagian dari upaya kita untuk meneruskan peneguhan. Kami mengatakan peneguhan bahwa Balat Blok itu adalah memang betul-betul merupakan wilayah Republik Indonesia. Yang dalam hal ini mungkin terpisah dengan apa yang mungkin kita konstatasikan Malaysia sebagai bagian dari persemakmuran. Oleh karena kami tidak memperhitungkan bahwa kalau Malaysia sebagai bagian dari Commonwealth, kemudian kita harus memperhitungkan itu nanti akan dibantu oleh yang lain dan sebagainya. Oleh karena kita ingin yang utamanya pada tahapan sekarang meletakkan itu di dalam konteks peneguhan wilayah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku, sekaligus peneguhan wilayah atas dasar perhitungan-perhitungan perundingan. Ada Pak. Berisik banget lensa. Berisik kurang berisik. Sampai apa kumpul satu. Keterlibatan gimana Pak? Apa ini? Pak, soal keterlibatan gimana Pak? Mundur. Yulian. Satu kali. Jalan. Orangnya masih di sini kok. Bin Siregar ada. Bin Nasution. Udah, tolong. Ya sini Pak. Ngapain sini? Kenapa kalian potret aku? Pak silakan Mas. Siap. Terima kasih Pak. Pak ada kemungkinan ada Nanti lagi. Nanti konfirmasinya nanti aja. Pak. Ada yang bertanya sama Ketua BIN. Halaman pertama. Mad Magazine. Di mana-mana. Kalau saya jangan di rumah, tangan dia di sini. Saya melihat ya. Saya jangan terlalu banyak tisu, lagi sakit. Pasti itu. Tidak undur, yakin. pemimpin. Jangan pergi dulu.
Kami persilakan untuk jadi kami mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BIN, Pak Samsir Siregar, dan juga didampingi oleh stafnya dan jajarannya. Dan itu sebenarnya sudah berlangsung sejak minggu yang lalu. Tetapi karena ditunda, karena waktu itu berbagai kegiatan di DPR, maka dilanjutkan pada hari ini. Dan banyak hal yang kita bicarakan, mulai dari soal peningkatan. Khususnya pada tanggal 23 kemarin, kemudian pada tanggal pemberitaan tentang pengadaan Dinas Pejabat Eselon 1 Departemen Pertahanan, di mana disebutkan antara lain hal-hal sebagai yang tertuang di beberapa media massa seperti ini ya. Yang pertama diberitakan bahwa Menteri telah berpesan kepada pejabat Eselon 1 ketika beliau akan berangkat ke Amerika Serikat agar semua pengeluaran di atas 5 miliar dan sifatnya strategis ditunda sampai beliau datang. Nah, kemudian yang kedua juga diberitakan bahwa 4 pejabat Eselon 1 Departemen Pertahanan dinilai telah mengabaikan perintah dengan mengambil kebijakan strategis yang melalui batas kewenangan saat Menhan berkunjung ke Amerika Serikat, di mana bentuk pelanggarannya berupa pengadaan yang bernilai di atas 5 miliar rupiah ya. 5 miliar rupiah saya katakan sekali lagi. Selanjutnya diberitakan juga bahwa Menteri Pertahanan telah memanggil 4 pejabat Eselon 1 yang diduga telah melanggar perintah dan mereka akan diganti ya, ini. Yang terakhir yang saya tuangkan di sini kan sebetulnya banyak sekali ya, jadi saya kalau satu-satu, tapi yang saya ambil adalah intisarinya saja. Juga diberitakan bahwa Menhan menduga adanya upaya pejabat Depan untuk mengeruk keuntungan dari pembelian mobil dinas sebelum mereka dipindah tugaskan. Bahkan kalau tidak salah, terakhir di internet itu ada lagi ya, berita-berita yang mungkin lebih tajam dari ini ya. Tapi mungkin saya kira rekan-rekan wartawan-wartawati sudah membaca lebih dulu dari saya ini. Nah, kemudian berkaitan dengan hal tersebut di atas, saya selaku Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan beserta seluruh pejabat Eselon 1 Departemen Pertahanan memberikan klarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sampai dengan keberangkatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke Amerika Serikat, para pejabat Eselon 1 tidak pernah menerima pesan sebagaimana diberitakan di dalam media massa, baik perorangan maupun dalam rapat staf bersama ya. Ini bisa dibuktikan dari notulen rapat yang dilaksanakan oleh Menteri beserta pejabat Eselon 1 ya, sebelum beliau berangkat ke Amerika. Dan juga dapat diklarifikasi langsung kepada para pejabat Eselon 1 yang hadir pada kesempatan tersebut. Kemudian selanjutnya, surat Sekjen Depan seperti yang tertuang di media massa ya, nomor K/100/18/02 Bakren tanggal 18 Maret 2005 tentang pengadaan kendaraan dinas pejabat Eselon 1 Depan senilai 9,5 miliar dilatar belakangi oleh kondisi kendaraan yang dipakai sekarang sudah tidak memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas. Dan inilah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana surat tersebut diajukan oleh Sekjen kepada Menteri Pertahanan, UP, Dirjen Rensishan. Ini memang aturannya seperti itu. Kemudian juga Keputusan Menhan Republik Indonesia RI nomor Kep 15M 2 Romawi 2005 tanggal 16 Februari 2005 yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Bapak Yuwono Sudarsono memberikan kewenangan kepada Kepala Unit Organisasi Dephan, dalam inilah Sekjen Dephan, untuk melaksanakan pengadaan barang jasa yang bernilai sampai dengan 50 miliar rupiah. Ini ya. Bahkan saya sampaikan, dalam keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 pasal 26, ini adalah yang tadi dicuplik menjadi keputusan Menhan,
menyebutkan bahwa pengadaan barang yang bernilai sampai dengan 50 miliar tidak memerlukan persetujuan menteri. Artinya apa? Artinya kan sudah dihitung tataran kewenangannya. Masing-masing pejabat ini tugas dan fungsinya apa? Kebatasan wewenangnya itu di mana? Ya, ini. Dengan demikian, rencana pengadaan tersebut, baik secara prosedur maupun kewenangan, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kalau bilang dilarang mengadakan hal-hal yang bersifat strategis, apakah kendaraan eselon 1 ini bernilai strategis? Jadi tolong mungkin bisa diambil kesimpulan dulu ya rekan-rekan wartawan dan wartawati sekalian ya ini. Kemudian selanjutnya media memberitahu bahwa Menhan telah memanggil 4 pejabat eselon 1 Departemen Pertahanan berkaitan dengan masalah tersebut. Saya sampaikan bahwa yang diberitakan media Mas adalah tidak benar. Sehingga dari apa yang saya sampaikan ini, saya sangat mengharapkan ya, atau saya juga menganggap bahwa pemerintahan di media massa tersebut ada butir 1 telah menimbulkan dampak negatif baik itu secara politis. Kenapa secara politis? Karena kalau secara politis seharusnya Depan ini berbicara tentang ambalat, tentang batas wilayah ya, tentang Aceh, tentang Papua, tentang Ambon, bukan berbicara masalah kendaraan. Betul, itu yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Makanya saya bilang tadi dalam klarifikasi ini ya bunyinya bahwa diberitakan bahwa Menteri ini, dia juga diberitakan bahwa ya ini. Jadi ini adalah media massa kan, betul kan? Diberitakan. Saya tidak mengatakan Menteri telah bertindak, tapi diberitakan. Ya, bunyinya seperti itu. Ya. Jadi dua-dua itu sudah saya sarankan dalam surat saya kepada Menteri Pertahanan yang di-endorse ya, diparaf oleh seluruh eselon 1 yang ada di Departemen Pertahanan yang hadir pada hari ini.